Al-Malikul Haq, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul Wa'dil Amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul Wa'dil Amin, Ya Arhamar Rahimin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar jelas suaranya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali di KOMR, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura yang ke-39. Alhamdulillah ini adalah hari Senin malam Selasa tanggal 22 Januari 2024. Hari ke-22 berarti di tahun 2024. Mudah-mudahan di hari ke-22 ini goal-goalnya, resolusi hidup 2024-nya sudah mulai terprogres dan akan terrealisasi dengan baik. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Nah, ini dia nikmat yang gak bisa dibayar dengan uang dan tidak ada harganya. Nikmat yang sangat luar biasa sekali, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah kulihal ala kulihal, Alhamdulillah atas segala yang telah Allah berikan. Diberikan nikmat sehat, diberikan bahagia, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan persoalan, diberikan ujian, diberikan bungkus permen pun kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena semuanya tidak akan terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan juga dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita panjatkan ini juga bisa tersampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya, dan tentunya kita semua yang hadir di sini yang sangat rindu dan sangat ingin sekali mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini adalah hari terbaik untuk kita semuanya, di mana hari Senin tanggal 22 Januari 2024 ini adalah hari yang Allah titipkan kepada kita semuanya untuk kita sama-sama isi belajar ilmu magnet rezeki, belajar ilmu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai saya akan menyapa dulu yang sudah hadir. Ada 12.000 yang sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Tentunya ada Beskot Iswandi. Oh, ini ada Pak Iswandi, mungkin ini ada Pak Iswandi, ada juga Pak Aib Saiful Amin dari Subang. Ada juga Bu Eis Juwaria, ada IBC Ibu Uts Syarifah, ada Bu Mainah, ada Mamah Aya, ada Ibu Nani Yuningsih,
ada Pak Sugiono, ada Ibu Tiara Nur Ufah, dan Ibu Yulmaini Gani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini. Dan tentunya ada juga Ibu Eka Diana sebagai pemateri pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di layar kaca Zoom meeting pada malam hari ini di KWMR yang ke-39. Saya saat ini lagi ada di puncak. Aduh, udaranya sangat dingin dan di belakang mohon izin kalau ada suara gemericik air. Karena di belakang saya ini tepat ada sungai. Jadi cuacanya sangat syahdu sekali. Atau saya mau nggak bisa. Oke. Ini pakai handphone ini mungkin. Ini saya mau kasih lihat nih situasi. Saya di sini lagi ada di kafe tapi di puncak ini. Bagus. Ada lampu-lampu. Itu ada saung-saung buat nginep. Dan di sebelah kanan ini ada kafe ini, tempat makan. Oke, kebenaran di depan masih kosong. Nah, ini enak banget tempatnya. Semoga semoga Bapak Ibu semuanya bisa menikmati alam yang Allah berikan. Baik, hari ini saya akan bacakan, sebelum kita bacakan profil pembicara pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan belajarnya kita pada malam hari ini Allah gantikan dengan keberkahan rezeki, dengan kesehatan, dengan anak yang soleh dan soleha, suami, istri yang soleh dan soleha, baik hati, rezekinya berkah dan berlimpah. Kita bacakan juga nanti insya Allah bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita tolabul ilmi di ruang Zoom meeting pada malam hari ini juga bisa memberikan doa terbaik untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah ada, yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu ke hadapannya. Kita doakan semoga ibu bapak kita dibahagiakan, dimuliakan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat. Dan kita doakan juga kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan orang tua kita di tempat terbaik, yaitu di surga, atau diberikan nikmat alam kubur yang sangat baik. Kita doakan juga kepada guru-guru kita, mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita membaca Al-Quran, membaca tulisan, dan membuat kita bisa seperti ini. Kita doakan juga guru-guru kita, semoga Allah bahagiakan dan muliakan guru-guru kita. Al-Hadiniyah wa kulitun sholihah fi barokuti umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chat atau bisa berkenalan di kolom chat. Misalkan saya Mirdan dari Karawang gitu. Bisnisnya apa boleh juga. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi dalam berbisnis lewat KUMR yang ke-39 ini. Atau mau ada yang ditanyakan nanti boleh raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Alhamdulillah, pemateri pada malam hari ini yaitu Bu Eka Diana Widyasari, Sarjana Pendidikan. Nama panggungnya Eka Diana CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki.
Pendidikan beliau yaitu di S1 Kimia, jenjang kelas DMR TFT. Nah, ini TMT batch ke-8. Tempat tanggal lahirnya di Bekasi 22 Januari. Masya Allah. Berarti pas ini hari ulang tahun Bu Eka Diana. Allah barokallah Bu Diana. Semoga di usianya yang sekarang makin jaya, makin berkah dan berlimpah, dan makin disayang oleh Allah. Semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah di tahun 2024 ini. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kalau tahunnya Jayan sepertinya rahasia nih, kita rahasiakan. Karena sensitif, apalagi, oh kok suaranya kurang lancar. Oke, siap. Saya coba. Oh, mungkin ini dari sinyal. Tadi udah coba sih sinyalnya nih. Mohon izin. Lalu kegiatannya akti ibu dari 3 orang putri. Oh, udah punya 3 orang putri. Yang satu yang paling besar berarti SMP kelas 8. Yang kedua SMP kelas 7. Oh, berarti terpaut 1 tahun. Dan yang terakhir jaraknya malah nggak deket. SD kelas 1. Aktivitasnya guru di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Wow, keren. Atau guru apa ya Bu Eka ini? Mungkin guru kimia ya karena Kimia pendidikannya. Mas Yuda. Oh ya, guru kimia karena pendidikannya S1 kimia. Oke. Guru kimia. Nah, mudah-mudahan suaranya udah bagus nih. Sinyalnya agak membaik. Lalu owner dari Quantum Learning Center. Ada juga owner Dapur Umat Catering. Wah, keren nih. Ada Quantum Learning Center. Berarti ada kaitannya dengan pendidikan. Atau nanti Bu Eka bisa lebih detail menjelaskan. Ada Dapur Umat Catering. Wah, keren juga ini. Keren lah pokoknya pemateri hari ini. Insya Allah judul kita pada malam hari ini adalah jaga energi bahagia. Nah, ini sih sebenarnya yang harus kita jaga dalam mengarungi hidup, mengarungi dan menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga apa? Kita bisa menjaga energi bahagia. Cuman kan kita nggak tahu nih tipsnya, caranya menjaga energi bahagia itu seperti apa. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita dapat nggak sehat, dapat ujian, dapat cobaan, dapat persoalan, dapat bungkus permen. Nah, gimana tuh caranya biar kita dapat tetap menjaga energi bahagia? Jadi Bapak Ibu, apa yang kita jaga? Jaga energi bahagia. Boleh ditulis di kolom chat. Jaga energi bahagia. Biar selalu terpancar dan selalu tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Jaga energi bahagia. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan saja Ibu Eka Diana. Assalamualaikum Bu Eka. Halo Bu Eka, dengar. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Bu Eka keluar. Baik, kita tunggu Bu Eka tersambung kembali ke Zoom KOMR yang ke-39 ini. Oh, ini. Bu Mimin Zainab, jaga energi bahagia. Keren. Pak Sugiono, jaga energi bahagia. Bu Yuhaimi Gani, jaga energi bahagia. Ada Bu Nani, jaga energi bahagia. Mimin Zainab Umami, Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa hadir. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, sudah tergabung kembali Bu Eka Diana. Kita panggilkan kembali Bu Eka Diana. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Eka. Sehat, Bu? Terdengar ya? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Aduh, barokallah fi umrik, Bu Eka. Hari ini ternyata Ibu Eka milad. Keren, keren, keren.
Baik, langsung aja Bu Eka Langsung. dipersilakan untuk memberikan sharing materi pada malam hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan bersama dari berbagai domisili, tapi di sini berkumpul bareng dalam KOMR Sikapura, kajian online Magnet Rezeki Sikapura. Salam beriring salawat juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya ada kalau dibilang ijazah jikir ya bisa kali ya dari Abah Anom gitu. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama meminta taufik, meminta petunjuk dari Allah agar apa yang sama-sama kita pelajari ini, yang sama-sama kita sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai ya. Allahu hadiri. Semoga Allah selalu hadir padaku. Allahu naziri. Semoga Allah selalu melihat padaku. Allahu syahidun alayya. Semoga Allah selalu menyaksikan padaku. Allahu ma'i. Semoga Allah selalu menyertaiku. Allahu mu'ini. Semoga Allah selalu menolongku. Wa huwa bikulli syai'in bahid. Karena Allah lah dalam segala perkara menguasai. Kita lantunkan dulu sebelumnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Minta ampun, mohon lahir batin pada Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berikutnya kita kirimkan Al-Fatihah bagi Rasulullah SAW. Oh iya, sepertinya jaringan di Bu Eka lagi kurang bagus. Ya, Nah, ini Bu Eka udah masuk lagi nih. Jaringannya sepertinya kurang bagus di masuk sana, Bu. lagi ya. Suara-suaranya keputus-putus. Lanjutkan, Bu Eka. Oh, gitu. Oke, sudah diberikan lancar. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW dan silsilah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bersalawat Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Baik, jadi untuk malam ini kita sharing aja ya. Ya, juga teman-teman udah tahu lagi bahagia. Review lagi kita
Coba kupas kembali. Barangkali dari kami dan bisa minta tolong dibuka slide-nya kan? Adakah slide-nya tertampilkan? Ditampilkan ininya, slide-nya. Oke, jadi materi kali ini sebenarnya kalau judulnya ya, teman-teman ya, ayah bunda, kakak teteh semuanya. Materi kali ini simple teorinya, tapi secara prakteknya ya masing-masing nanti bisa ya bisa menilai dirinya sendiri apakah gitu, apakah untuk menjaga energi baik ini sesimpel teorinya atau misalnya sesuatu dan lain hal yang membuat konsep ini menjaga energi bahagia itu tidak mudah untuk dipraktekkan secara langsung. Eh, di saya di saya belum terlihat, tapi mungkin apakah di yang lain sudah terlihat untuk slide-nya? Oke, ya udah terlihat ya. Teman-teman yang lain juga mungkin udah bisa melihat slide-nya ya. Jadi perihal energi bahagia, energi bahagia itu eh, kita kita dari mana sih berawalnya ya? Mungkin nanti dari slide yang ditampilkan lebih sedikit. Oke, next slide, Kang Windan. Ya, sudah Bu, sudah di slide kedua. Oke, Eh, kita tuh kalau perjalanan ya, kita tahunya perjalanan kehidupan gitu. Tapi perjalanan yang di dalam kurung itu yang ada di slide itu kadang luput dari kesadaran kita gitu. Kita beserta perjalanan kehidupan kita paham banget gitu. Tapi untuk perjalanan menuju kembali kepadanya itu karena kita suka lengah gitu. Hari ini betul Kang Windan, saya itu mendekati ya, mendekati jadi apa ya, eh, bertambah usianya tapi makin mendekati untuk kembali kepadanya begitu. Kalau dari segi waktu ya kan, jadi bertambahnya usia justru itu semakin tidak panjang waktunya untuk nanti akan kembali kepada sang Holy. Demikian. Oke, berikutnya next slide. Sedikit karena dia mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan jelas. Ya, teman-teman kalau misalnya ingat robot ya, ingat robot itu kan ada programnya. Ternyata kan juga demikian gitu. Jadi menata program kita itu, oke, saya lebih dekatkan suaranya juga udah volumenya 100% ini. Bismillah.
Kalau kita lihat dari situ, Quran surat 30 ayat 30 ya. Quran surat 30 ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Masih Allah gak? yang menciptakan manusia meneliti itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi meta program kita yang pertama itu fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Ada di Quran surat 30 ayat 30. Kemudian meta program yang kedua, ya program dari desainnya kita yang kedua itu ternyata bahagia gitu. Dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan jika mati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim. Ya. Jadi sebenarnya ini program kita itu di kata-kata ini inilah surga, makanlah makanan yang banyak yang baik. Di, disuruh senang-senang ya, disuruh senang-senang, disuruh bahagia. Ada di Quran surat 2 ayat 35. Ya. Kalau robot punya programnya sendiri, kalau kita programnya satu sesuai dengan fitrah kita, yang kedua bahagia. Sebenarnya gitu aja ya, beta programnya kita. Oke, next slide. Slide berikutnya. Sudah Bu, sudah berpindah. Bu Eka, izin Ya. bisa pindah ke lokasi yang lain biar suaranya bagus. Oh gitu. Murah ini. Coba sih. Benar. Ini apa? Saya dulu. Biar mungkin teman-teman yang lain bisa Ya, karena baca suaranya slide-nya kurang jelas tentang urutan dan putus-putus. urutan kuantum. Ya. Kalau di sini masih kurang jelas kah? Ini lebih baik, Bu. Oh, ini lebih baik. Oke. Lebih baik ini. Jelas. Ini mojok ini saya. Mojok di jendela. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Jadi untuk urutan ya, kan kita tahu nada rezeki itu mainnya di kuantum gitu. Sebenarnya apa sih kuantum itu sendiri? Kalau kita paham bentuk wujud dari satu benda, itu kan ada padat, cair, gas ya yang kita ketahui. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, benda cair, katakanlah kita ambil contohnya air ya, itu adalah benda gitu. Air ada di dalam gelas. Oke, air yang ada di dalam gelas, kemudian kita misalnya itu taruh dalam satu gelas. Kita bagi dua misalnya, kita pindahkan, ambil setengahnya, setengah gelas. Kita ambil lagi setengahnya lagi, jadi seperempat gelas. Kita ambil lagi setengahnya lagi, jadi seperdelapan gelas, jadi seperenam belas gelas, sepertiga dua gelas, seperenam puluh empat gelas ya, dan seterusnya sampai menjadi bagian terkecil ya dari benda cair tersebut yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu yang dikatakan sebagai molekul, kan seperti itu. Jadi ada molekul nih ya, molekul air. Apa molekul air itu? H2O kan, udah lazim pada tahu semua. Molekul air yaitu H2O gitu. Nah, kalau molekul ini sama seperti tadi dibagi, dipecah sampai ke bagian terkecil, nanti akan ketemunya atom ya. Jadi ada atom. Kalau air tadi kan H2O. Berarti terdiri atas dua atom nih, atom hidrogen dan atom oksigen gitu. Atom dibagi-bagi lagi sampai bagian terkecil itu ketemunya subatom ya.
Subatom di sana kita mengenal ada proton, ada elektron, ada neutron. Itu subatom ya. Ternyata itu bukan bagian terkecil, ada lagi ya. Jadi subatom dibagi-bagi lagi, itu akhirnya sampai kepada yang namanya kuanta ya. Kuanta atau dibilang paket energi atau dibilang vibrasi ya, vibrasi gitu. Jadi bergetar dia bisa sebagai partikel ya, tapi dia juga bisa sebagai gelombang sekaligus memiliki dua sifat ya, dualisme. Jadi paket-paket kuanta inilah ya, paket-paket kuanta inilah yang awam tahu itu sebagai energi gitu. Jadi bagian-bagian terkecil yang paling kecil ya, yang akhirnya sampai kepada paket kuanta atau kuantum gitu. Nah, itu tersimpan energi ya, tersimpan energi yang tentunya banyak ya klasifikasi energi dalam dunia mekanika kuantum, dikenalnya sebagai energi yang jadi kalau kalau teoritis nih, gambaran singkatnya aja ya. Dibilang dalam hukum termodinamika satu tuh energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi saya sampaikan, saya tidak sepakat dengan hukum termodinamika satu walaupun itu ada penelitiannya. Karena yang jelas ada penciptanya energi itu dan ada pula ya zat yang bisa memusnahkan energi itu. Tak lain adalah eh, Tuhan ya, semesta alam, Allah pencipta kita semua ya, atau sang super energi itu sendiri. Demikian. Oke, next slide. Ya, saya Sangobion gitu. Kira konikum Bayer paling begitu. Mudah-mudahan penyampaian tentang atom bisa diterima dengan baik ya. Karena kalau kalau misalnya dengan apa ya, tentang atom ini, aduh, atom apa ya gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit kita review aja yang simple-simple aja. Oke, next slide berikutnya. Ya, Oh, sudah, Bu. manusia makhluk energi. Ya, oke. Hiduplah dengan memori yang indah, lepaskan jangkar. Manusia makhluk energi. Eh, Kenapa dikatakan makhluk energi? Karena di dalamnya, di dalam diri kita, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang fisik maupun non fisik, itu terdiri atas energi-energi gitu. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang bisa dihitung dengan menggunakan satuan gitu, ataupun yang tidak terhitung gitu. Tapi real, nyata ya. Eh, Keberadaannya itu ada gitu. Dan ini sangat sangat berpengaruh gitu kan, sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Energi apa yang kita simpan, maka itu yang akan terpancarkan ya. Jadi kalau energi baik yang kita simpan, itu terpancarkannya juga baik gitu. Energi tidak baik yang kita simpan, terpancarkannya juga yang tidak baik gitu. Jadi kenapa orang baik semakin bertambah baik? Karena dia hanya memancarkan dan menerima yang baik-baik saja. Kenapa orang yang tidak baik ya terus menjadi yang tidak baik? Karena dia memancarkan dan menerima yang tidak baik gitu. Tapi fase ini itu bisa dirilis ya, dirilis maksudnya begini, kan tidak selalu perjalanan itu mulus gitu. Ada kalanya naik, ada kalanya tidak naik gitu. Nah, di saat-saat kondisi tersebut ya, asalkan masih berada pada jalurnya, asalkan masih berada pada track yang benar gitu. Untuk merilisnya itu kembali lagi ke jalan yang baik, itu insya Allah mudah ya, insya Allah mudah, insya Allah gampang. Dan Allah sangat menyukai hambanya yang senantiasa mohon ampun, senantiasa beristighfar gitu. Jadi Allah tuh lebih suka
sama seorang pendosa yang senantiasa bertobat daripada orang yang soleh yang senantiasa selalu merasa benar. Begitu kan ya. Yang ketiga, lepaskan jangkar. Penting banget untuk maju ke depan selagi jangkarnya masih terikat gitu. Ibarat kapal itu nggak bisa. Walaupun kecepatannya dibuat kecepatan kapal itu tinggi, selagi jangkarnya itu belum dilepaskan, dia nggak akan bisa melaju dengan maksimal. Oke, next slide. Ya, karena berpikirnya yang baik-baik, didapatkannya juga yang baik-baik. Jadi gambarnya di situ gambar alam, pemandangan, kedamaian, laut, dan makanan tentunya ya. Kan kita juga disuruh menikmatinya. Oke, next slide. Nah, eh, di sini ya, di sini sih kerja tetap kerja gitu. Jadi kalau ada deadline ya tuntaskan. Kalau kalau ada yang harus dikerjakan, biasanya kan laporan akhir bulan atau apapun, secara fisik itu ya tetap dilakoni gitu, tetap dilakoni, usaha tetap maksimal, tetap optimal gitu dengan kerja cerdasnya. Tapi ya, tapi yang namanya jiwa itu diposisikan dalam keadaan tenang gitu. Gimana bisa nggak tuh jiwanya tenang? Tapi kerjanya full ya kerja kerjanya dilakukan secara maksimal ya yang dibuat tenang bukan kerjanya yang dibuat tenang itu jiwanya gitu jadi kalau ketenangan jiwanya udah dapat ya mudah-mudahan untuk yang pekerjaan fisiknya itu juga nanti akan ada celahnya ada jalan keluarnya. Dengan izin Allah itu mestakum ya, semesta mendukung. Oke, next slide. Ya, jangan izinkan ya, jangan izinkan diri Anda kecuali hanya untuk bahagia gitu. Apapun realitanya, apapun faktanya gitu. Penting bagi kita untuk menjaga energi dalam kondisi ya dalam keadaan bahagia karena kan kita perlu solusi gitu dan solusi ini cuman bisa didapatkan kalau jiwanya itu tenang gitu jadi apapun faktanya apapun realitanya kita jangan izinkan yang lain kecuali diri Anda bahagia Anda berhak untuk bahagia. Oke, next slide. Ya, eh ada gambar alam, ada juga gambar emas di dalam hal ini. Jadi kalau kalau misalnya Anda Anda itu punya ya, berpunya dalam hal ini, misalnya bisa menunaikan zakat gitu. Itu kan ada syaratnya ya, ada syaratnya untuk menunaikan zakat memiliki 20 dinar. Begitu kan ya Kang Wildan ya. Ketika kita memiliki 20 dinar, maka eh, zakat tertunaikan setelah melewati haulnya, setelah melewati waktunya. Nah, memiliki katakanlah di sini harta, memiliki kekayaan, kalau misalnya itu dalam langkah ya untuk menegakkan sunnah gitu dan itu membuat Allah ridho, kenapa enggak? Gitu maksudnya. Jadi punya dinar banyak Allah ridho ya lebih baik dong daripada nggak punya Allah nggak ridho begitu kan itu salah satu ya salah satu contohnya gitu. Jadi kalau kalau pengen bahagia ya di dibuat ya dibuat caranya teknisnya seperti apa pokoknya gimana caranya biar Allah ridho udah gitu aja. Oke berikutnya
Ya, eh, tipis bedanya, tipis bedanya antara ikhlas dan ridho gitu. Jadi kalau ridho itu lebih kepada penerimaan, ya penerimaan. Kalau ikhlas itu eh, rela untuk memberi. Eh, kadang ya, kadang ikhlas, tapi belum tentu ridho gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Aku sih ikhlas, ikhlas, ikhlas banget gitu. Tapi ridhonya belum tentu gitu. Ya, kalau ikhlas itu rela dalam hal memberi, kalau ridho itu rela dalam hal menerima apapun itu, yang baik maupun yang tidak baik. Ya. Kadang kan begini ya, sesuatu yang kita anggap baik di mata orang ternyata itu belum tentu baik. Sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu, ternyata itulah yang terbaik menurut Allah. Sepertinya ini slide terakhir ya, Kang Medan ya. Ini terakhir kayaknya. Ya, betul Bu Eka, slide terakhir. Oke. Ya, barangkali itu sedikit banyaknya yang bisa saya sharingkan. Mungkin kita lebih ke diskusi aja kali ya. Barangkali ada yang ingin sharing, didiskusikan atau kita sama-sama ya saling mengingatkan. Monggo ya, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, pemirsa KUMR ke-39, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Boleh kalau mau ada yang ditanyakan, tulis di kolom chat atau bisa raise hand, langsung bertanya ke Bu Eka Diana. Bertanya, menjaga energi bahagia. Kayak kemarin tuh nonton apa? Nonton debat gitu ya. Calon yang kita jagokan, misalkan Nah eh, itu. nggak menang debat atau bagaimana, kita harus tetap jaga energi bahagia. Jangan biarkan ketidakbahagiaan hadir dalam diri kita. Ini apapun realitanya, apapun yang terjadi dalam debat, tetap jaga energi bahagia. Boleh Bapak Ibu semua kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis Iya, di kolom chat, bisa juga langsung raise hand dan langsung bertanya ke Ibu Eka Diana. Jadi keren tuh Bu ya. Kadang-kadang kalau kita kehilangan sesuatu gitu, orang tuh pasti bilang yang ikhlas ya. Padahal ikhlas itu kita tuh mengeluarkan gitu ya, harus dalam mm-mm. rangka memberi gitu, bukan dalam rangka Iya, kehilangan gitu sesuatu. Atau ridho, ridho itu dalam hal menerima, terutama kalau misalkan nanti nih Idul Adha, betul. kadang-kadang kita dapat apa namanya daging kurban, pembagian Daging. daging kurban. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak ridho nerimanya karena dapatnya bagian yang nggak bagusnya atau bukan yang kita inginkan. Misal, oh ini mah tulang semua. Nah di situ tuh kadang-kadang kita nggak ridho tuh nerimanya gitu. Termasuk kita juga harus ridho menerima ujian yang datangnya dari Allah. Ini ada yang bertanya, Iya. Bu Eka dari Mamah Ayah. Saya bacakan, Bu Iya. Eka mau tanya, mungkin wajah bisa ekspresi bahagia, tapi hati tidak bisa dibohongi. Bagaimana cara mengatasi hati ini? Terima kasih, Bu. Silakan, Bu Eka. Iya, prakteknya demikian ya. Prakteknya itu kayak pura-pura gitu, kayak pura-pura bahagia, padahal di hatinya tidak sama seperti apa yang ada pada tampilan luarnya. Ini saya izin videonya, saya belum bisa nyalain gitu biar suaranya bisa jelas. Gak apa-apa Siap. ya. Nggak apa-apa, Bu. Heeh. Jadi emang emang bisa kayak gitu ekspresinya fine-fine aja, tapi ternyata di hatinya di hatinya itu belum belum bisa gitu, belum bisa. Masalah hati ini tergantung ya, bisa dibilang sederhana, bisa dibilang juga kompleks gitu. Eh, Kalau saya sih intinya kembalikan sama yang punya hati aja. Siapa sih yang punya hati kita? Siapa yang punya kolbu kita gitu? Yang punya kolbu kita kan Allah.
Jadi minta aja, minta dikasih ketenangan jiwa, minta dikasih hati yang luas, minta dikasih kebijaksanaan, minta dikasih bisa mendapatkan hikmah gitu. Insya Allah nanti akan dibuat demikian sesuai dengan apa yang kita pinta. Saya pernah minta untuk diangkat kesedihan yang berlarut-larut gitu. Saya pernah minta kayak gitu karena kan hidup harus terus berjalan begitu ya. Dia saya minta ya Allah tolong angkat kesedihan yang hamba rasakan ini gitu. Jadi eh, saya saya ikhlas, saya ikhlas ya. Ah, halo Bu Eka masih ada? Suaranya jadi nggak ada nih Bu Eka. Ya, memang Patri, tadi Bu Eka beberapa kali ada persoalan di sinyal yang kurang bagus. Mudah-mudahan bisa connect lagi sinyalnya Bu Eka, bisa bagus lagi. Jadi Mama semoga ekspresinya, ekspresi bahagianya di muka bisa juga sesuai dengan ekspresi yang ada di hatinya. Jadi hatinya berseri-seri, wajahnya juga berseri-seri. Semoga bisa sinkron. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, yang tidak menyenangkan, bagaimana cara sinkronisasinya nih biar hati dan mukanya selalu berseri-seri. Jadi selalu ingat Allah, kata Bu Eka tadi, selalu ingat Allah bahwa semua yang terjadi terhadap diri kita itu atas izin Allah. Dan skenario Allah itu sudah pasti terbaik untuk kita semuanya. Jadi itu aja tuh kuncinya tuh. Ini dari Allah dan skenario Allah sudah pasti terbaik. Jadi insya Allah mukanya berseri-seri, hatinya pun berseri-seri. Kita masih menunggu sambungan dari Bu Eka. Semoga bisa cepat kumpul kembali. Terima kasih ini yang sudah membersamai juga. Ini ada beberapa CTMR yang ada di Sikapura. Ini ada Pak Sukardi, ada Bu Oti, ada Bu Ita, ada Bu Primi, Pak Triwardana, ada juga Ibu Tiara. Terima kasih sudah membersamai dan terus semangat belajar nih walaupun sudah CTMR tapi masih tetap terus belajar. Kita memang harus tetap haus dengan ilmu, harus terus semangat belajar. Bapak Ibu semuanya nanti Februari ya tanggal berapa? Tanggal 2 atau tanggal 3 gitu saya nggak ingat. Kita nanti akan ada lagi SHMR, Seminar Hibrid Magnet Rezeki. Oh, tanggal 3 ya. Terima kasih Bu Oti. Tanggal 3 Februari kita akan ada lagi seminar hibrid magnet rezeki. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya bisa informasikan nanti kalau dapat flyer, dapat informasi tentang SHMR oleh CTMR-nya boleh diinformasikan kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada temannya. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya dengan meng-share kan informasi yang CTMR para CTMR berikan. Ini ada Bu Oti, alhamdulillah Bu SMR tanggal 3 diadakan di mana Pak? Di mananya nanti ada di Sikapura itu di Bekasi juga di beberapa titik ada banyak, lalu ada di Cikarang juga ada di Karawang. Karawang nanti Jati ada dua. Sampurna. Jati Sampurna ada tuh Bu Oti di Bekasi di Jati Sampurna ada boleh nanti daftar. Nyempil.
Nanti informasinya bisa dilihat Alhamdulillah, di Telegram Korwil Pak Sikapura, Nas. Magnet Rezeki Korwil Sikapura, atau di Facebook, atau nanti akan di-share oleh para CTMR di grupnya, di grup WA gitu ya. Nanti bisa dilihat ada beberapa tempat, atau bisa juga nanti dilihat kalau sudah di upload sama Pak Nas, bisa dilihat juga di Telegram Nasrullah Magnet Rezeki. Di situ juga nanti Bapak Ibu bisa melihat informasinya. Karena keren nih menghadapi nanti udah Februari, Maretnya insya Allah kita masuk ke bulan suci Ramadan. Nanti kita lihat di bulan suci Ramadan akan ada seminar hibrid atau kita off dan diganti dengan Safari Ramadan. Nah, kita jaga-jaga nih, jaga-jaga Maretnya nggak ada SAMR, maka kita serbu seminar hibrid Magnet Rezeki di tanggal 3 Februari 2024. Bu Oti sehat Bu, Alhamdulillah ini ada Bu Oti. Alhamdulillah, kayaknya kemarin saya Alhamdulillah, lagi detox nih. Alhamdulillah. Waduh, itu seminggu lah. Alhamdulillah, sehat. Siap. Iya, Iya. boleh nggak kasih kasih apa ya jawaban sedikit dari pengalaman tentang Boleh, tadi boleh tadi banget. Mama Ayah ya yang Mama nanya Ayah ya. bener ya. Boleh banget Bu Oti, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah ya ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sebetulnya ilmu magnet rezeki itu memang ilmu yang harus dipraktekkan supaya kita akhirnya mendapat pemahaman dan mendapatkan hikmah dari jurus-jurus yang sudah diajarkan. Tadi Mamaya nanya, gimana caranya menyelaraskan hati dengan wajah. Wajah tuh bisa terlihat bahagia gitu kan. Eh, tapi hati itu nggak happy gitu. Jadi gimana ya menyelaraskannya? Kalau Pak Nas selalu bilang memang harus diselaraskan itu antara hati dan pikiran ya. Jadi caranya gimana? Nah, caranya ini saya share aja ya dari pengalaman pribadi saya. Saya juga dulu merasa begitu. Koslet kalau kata Ustadz Nas. Antara pikiran dan hati tidak nyambung, koslet. Seperti masih ingat kali ya kalau yang pernah ikut seminar, bukan seminar, training ya. Training hybrid itu ada game kan, Panas bilang besar, gajah besar. Kita ngomong besar tapi tangan kita kecil gitu kan. Nah, itu kan nggak mudah ya. Wih, konsentrasi betul gitu kan. Nah, jadi yang saya lakukan pertama adalah ini dulu ketika terjadi sesuatu tenang dulu. Benar kata Bu Eka tuh tadi. Tenang dulu, astagfirullahalazim. Saya salah. Orang itu benar. Ampuni saya ya Allah, gitu kan. Ampuni saya ya Allah, gitu. Saya siap belajar dan memperbaiki diri. Di awal itu sampai gemeteran loh untuk bilang begitu, gitu. Bilang saya salah, dia benar. Itu gemeteran itu. Karena secara logika tuh orang salah, saya yang benar, kenapa saya harus ngaku salah? Tapi kan kita sudah diajarkan bahwa kita itu mengaku salah karena pasti Allah Allah punya jadi berbaik sangka sama Allah. Allah kirim orang ini untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya makanya kenapa kita ngakui kita yang salah. Dia benar. Dia benar karena dia menjalankan perintah Allah untuk membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Kan gak mudah ngaku salah padahal menurut orang lain kamu yang benar. Tapi karena kita ikuti perintah Allah, cara hidupnya Allah ya, cara hidup yang diridhoi Allah ya sudah kita kerjakan saja gitu. Itu kayak latihan kan? Itu kayak latihan.
lama-lama nggak pakai gemeteran lagi. Lama-lama begitu terjadi sesuatu yang nggak bikin nyaman, lama-lama langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, dia benar, ampuni saya siap belajar. Terus langsung semangat, terima kasih ya Allah, ya saya terima ini prosesnya, bersamai saya, muliakan bahagiakan dia, kau muliakan bahagiakan saya, amin. Enteng jadinya. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi memang untuk sampai ke situ, saya juga masih beberapa kali eh, apa ya, nggak tenang gitu. Jadi ya akhirnya jadi ya, tapi akhirnya balik lagi, apa, tenang. Nah, ya kita kan namanya manusia ya. Kesadaran itu memang yang paling penting ya. Jadi sadar bahwa, oh, saya salah. Jadi kayak bahagia gitu. Dia mau dilatih nih sama Allah nih. Dilatih untuk mengalami gitu loh. Karena dengan mengalami itulah kita tuh mendapatkan hikmahnya. Dan kita ngerasa jadi kayak, Masya Allah, disayang banget gitu. Itu jadi GR ya. Biarin aja GR kan. GR ngerasa disayang gitu kan. Dituntun gitu. Ya kita kan sebenarnya berjalannya kemana? Nah kita lagi jalan tuh, jalan ke Allah ini sebenarnya, pelan-pelan jalan. Nanti suatu saat itu memang dipanggil. Dan ketika dipanggil itu kan memang hai jiwa yang tenang dan ridho. Kalau kita ridho, pasti kita tenang. Ya, jadi kita ridho aja, diapain juga, orang Allah yang nyiptain kita, Allah yang berkuasa atas kita, masa mau ngelawan? Kan nggak mungkin. Jadi apa ya? Itu tadi nerima gitu, nerima, berterima kasih, bahwa dikasih kesempatan untuk berlatih dan dilatih. Yang ngelatihnya bukan, yang latihnya pemilik kita loh. Itu yang saya selalu camkannya di dalam hati saya, bahwa pokoknya tenang aja, pasti yakin ada jalan dan ada pelajaran kita, dan yakin bahwa Allah sangat sayang dan ingin menjadi lebih baik, begitu, lebih dekat, lebih, ya lebih gimana ya sama Allah tuh ya. Itu aja ya. Jadi ya terus aja latihan deh, terima kasih ya Allah, dilatih. Jadi begitu melewati itu semua, Masya Allah, terima kasih gitu. Terus begitu, jadi ya biasa aja deh, apapun yang terjadi biasa aja karena sudah ada yang ngatur. Oke, itu aja Pak Mildan sharing dari saya. Baik, Bu Oti, Mudah-mudahan terima kasih bermanfaat ya Bu banyak Ayah. atas sharingnya. Ini juga sudah ada lagi Bu Eka Diana sudah bergabung kembali bersama kita, ada di Oh tengah-tengah ya. kita kembali. Eh, boleh Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat dan atau boleh langsung bertanya ke Bu Eka Diana. Bu Nani, siap. Bu Nani, nanti ini saya add ke grup Korwil Sikapura nanti biar tahu ada kegiatan apa aja yang ada di pusat dan ada yang akan dilaksanakan di Korwil Sikapura. Nanti insya Allah akan kita informasikan terkait kegiatan magnet rezeki di Korwil maupun di pusat. Jadi Ibu bisa tahu informasinya. Nanti kami akan add nomor handphone WA, nomor WA Ibu Nani. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada Bu Novi Silviana? Assalamualaikum, punten baru gabung izin off cam. Siap Bu Novi, selamat bergabung. 0813 989 72 450. Oke, Ibu nomor Bu Nani sudah saya save. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, Bu Novi, oke, nanti saya tulis dulu nih sebelum ini. Ada juga Bu Novi. Baik, kita save dulu. Insya Allah nanti untuk kegiatan-kegiatan SHMR, THMR, atau ada Safari Ramadan, atau ada Nobar. Mudah-mudahan nanti kita jadi di bulan
Insya Allah di bulan Februari akhir kita akan ada nobar film PPC. Itu film yang bagus banget karena sebagian dari Insan Magnet Rezeki, dari MRC, dari Magnet Rezeki Center sudah ada sebagian yang sudah nonton filmnya. Termasuk Pak Tri, ya di sini ada Pak Tri. Pak Tri juga sudah nonton filmnya. Mungkin ada testimoninya Pak Tri, filmnya gimana? Saya sendiri sih belum nonton. Tapi dari yang sudah nonton katanya keren banget, dan dari guru kita juga Pak Nasrullah Bagus. katanya filmnya Nah, keren banget. Siap, Pak Tri, silakan Pak Tri, gimana setelah nonton film PPC? ya mohon maaf ini off cam ya. Nggak apa-apa Pak Tri. Jadi pengalaman kemarin nonton juga memang pas cuacanya juga lagi nggak bagus di Jakarta. Dari Bekasi sampai Jakarta ternyata hujan hujan penuh keberkahan. Sampai Amin. lokasi juga ini. Jadi film ini juga membuat kita melihat diri kita gitu kan. Apakah jadi materi di situ luar biasa bagus. Di filmnya bisa untuk pembelajaran kita masing-masing bahwa eh, kalau kita makin di situ ada emang kalau udah pakai sudah hafal Quran berapa juz Mhm. nggak perlu diuji. Hmm. Apakah sudah patuh sama Allah nggak diuji gitu kan? Hmm. Itu kan terserah Allah gitu. Hmm. Jadi di situ jadi kita tahu oh, jadi makin kita sadari bahwa di hidup kita itu penuh penuh ujian gitu. Makin kita dekat sama Allah ya Allah makin akan memberikan banyak ujian yang untuk membuat kita makin oh saya ini sebenarnya disayang Allah dengan ujian-ujian ini. Jadi penuh makna filmnya dari awal sampai akhir itu sebenarnya ngegas terus itu. Jadi kalau yang nggak tahan kemarin saya tahan laki-laki masuk nangis itu. Kalau perempuan rata-rata harus siap tisu memang tapi kalau Ah, iya. kita Mungkin bukan kita tisu kali ya kalau tahan-tahan. kata Aiden, kanebo kali Pak. Anduk. Kayak kanebo ya. Jadi nanti siap-siap Bekasi dapat jatah. Mm, Siap. Terima kasih Pak Tri. Siap Alhamdulillah. Bekasi dapat jatah nobar. Insya Allah nanti kita akan nobar lah karena filmnya keren banget memang. Dan eh itu benar-benar bersih. Jadi apa? Benar-benar mungkin ini film benar-benar sesuai hukum syariah, tidak ada sentuhan-sentuhan apapun di situ. Oke, benar. Jadi yang bukan Jadi yang muhrim ya, bukan pemainnya murimnya yang akan belum nggak ada ini iya, ya, nggak iya ada. benar-benar Jadi bersih. ini emang bisa Termasuk dinikmati kaki untuk semua pakai umur. kaos kaki nggak kelihatan jari-jarinya. Oh, jadi film yang Luar Islami biasa. banget ya Pak ya. Iya. Ah, keren deh. Nggak sabar. Nanti insya Allah kita tunggu dulu. Kita Ya, SMR dulu, THMR dulu di bulan Februari. iya. Baru nanti insya Allah kita akan nobar film PPC. PPC itu kepanjangan apa ya? Saya nggak inget ya. Pertolongan. Perjalanan pembuktian cinta. Oh, Perjalanan pembuktian cinta. perjalanan pembuktian cinta. Iya, tapi cintanya itu Pembuktian kayaknya cinta buat Allah cinta. kayaknya ya. Cinta sama Allah. Iya. Iya. Jadi apa Keren. dibuktikan bahwa manusia itu benar-benar cinta sama Allah nggak gitu kan? Hmm. Siap. Gitu. Ini filmnya dari PPA ya, PPA Pola Pertolongan Allah dari Ustadz Randy ya. Tapi kita sebagai apa namanya insan magnet rezeki, pengamal ilmu magnet rezeki juga harus tetap mendukung film baik, insya Allah karena bioskop ini sekarang dikuasainya oleh film-film nggak bagus, film-film horor, film-film yang ada ini, tapi insya Allah kita dukung film baik untuk kita nonton. Baik Bu Nopi dan Bu Nani sudah saya add ke grup. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya akan cukupkan.
materi KWMR pada malam hari ini, KWMR yang ke-39 dari Bu Eka. Bu Eka mungkin ada Ya, kesimpulan yang mau disampaikan dulu untuk pemirsa KWMR pada malam hari ini. oke. Eh, Kedengaran ya suara saya. Kedengeran Bu, jelas-jelas. eh Jaringannya keren, keren banget. Tapi harus tetap jaga energi bahagia, gitu kan? Jadi ini langsung dikasih praktek nih kan, langsung dikasih Langsung diuji praktek, ya ilmunya. langsung diuji. Masya Allah, tabarakallah. Eh, tapi nanti teman-teman itu seiring berjalannya waktu, gitu ya. Itu nanti tahu kok gimana caranya menghandle. Nah, gimana caranya ngerem, gimana caranya ngegas, itu ibaratnya udah otomatis gitu, udah otomatis karena udah udah sering, udah sering ngalamin gitu. Jadi siap-siap aja, siap-siap aja dengan bungkus permennya. Ibaratnya gini kan, kalau makin tinggi pohonnya gitu, anginnya juga semakin kenceng gitu. Tapi teman-teman ikhlas saja, ridho aja untuk membelinya ataupun menerimanya gitu. Karena disitulah gitu, disitulah letak value penghambaan kita kepada Allah gitu. Apakah kita benar-benar sudah bisa mengelola menata kolbu ataukah belum maksimal gitu. Karena kan segumpal ini ya, segumpal daging ini sekiranya itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Sekiranya segumpal itu tidak baik, maka tidak baiklah semuanya gitu. Nah, untuk menjaga yang segumpal ini memang tidak mudah, tapi seiring berjalannya waktu, percayalah nanti Allah akan kasih ibaratnya itu clue-cluenya itu seperti apa gitu. Akan dikasih kunci-kuncinya itu seperti apa sehingga ibaratnya kalau ruangan itu harus dibuka, kita udah tahu nih kuncinya. Ya, kuncinya mau mau dipakai yang kunci yang mana nih ya. Karena banyak kunci untuk banyak kejadian itu akan banyak kunci gitu. Dan orang-orang yang Allah pilih saja yang bisa mengambil kuncinya gitu, dan kunci itu ada pada hikmah ya. Jadi dari setiap kejadian sekiranya kita bisa mengambil hikmah, ya di situ artinya kuncinya udah kita pegang. Kalau kuncinya udah kita pegang maka mudah nanti untuk melewatinya, menjalaninya. Kurang lebih seperti itu kali ya Kang Midan ya. Siap, Bu Eka, keren banget. Jadi harus jaga segumpal daging. Segumpal daging itu boleh saya artikan hati, bener nggak Bu ya? Jaga hatinya agar selalu bersinar, agar selalu baik, jangan diisi dengan hal-hal yang nggak positif, tetap selalu positif. Dan insya Allah, ketika hatinya baik, ketika segumpal daging itu baik, maka kita akan bisa mengambil hikmah, akan bisa mengambil kunci dari setiap kejadian. Terima kasih banyak Bu Eka atas sharingnya pada malam hari ini karena malam puncak ini semakin di puncak semakin dingin karena ini di luar juga. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya ada dalam kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga tercinta Amin. dan terus jaga senyuman terbaik Anda untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, terutama orang yang ada di sebelah Anda saat ini. Tetap selalu tersenyum untuk mereka. Baik, selamat malam. Kita akhiri KWMR yang ke-39 pada malam hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka, Pak Medan, Coba Eka. semuanya. Ya, terima Ya, kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Ya.
Gendis ya. Ya, mangga Bu Ati. صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج